ahlinya itu. Bukan karena penduduk Mekah ataupun penduduk Madinah, apalagi di luarnya. Oke, kembali pada tadi. Saya hanya mau membandingkan saja, supaya kita nggak salah paham, nggak salah kaprah. Ya ujungnya nanti kita mengatakan musibah Turki itu karena sekulernya Turki, karena masyarakatnya Turki. Ya memang kita nggak bisa akui itu. Bahkan dulu semenjak waktu saya ke sana tahun 2015 saya ke Turki. Nah, di sana ya kita lihat kalau pemandangan di luar ya masih kayak Eropa, masih ya perempuan seksi masih. Nah, bahkan foto-foto Mustafa Kemal Atatürk sampai sekarang itu masih dipajang karena itu aturan regulasi Turki yang nggak bisa diubah mungkin sampai sekarang oleh Erdogan. Karena memang luar biasa itu Mustafa Kemal Atatürk kan, yang manusia yang tidak diterima bumi, yang mengubah yang melegalkan semua kemungkaran bisa kita bilang waktu itu. Nah, yang menghidupkan dunia sekuler. Sekuler kita paham sekuler. Dan sekuler itu jangan campur agama dengan negara, jangan campur agama dengan dunia. Dunia agama-agamanya sekuler. Nah, maka kita di Aceh nggak berbalik. Yang dikatakan sekuler menyetungku kaum politiknya sekuler. Nah, padahal kalau kita tengok, justru kalau beliau tidak berpolitik itu dan sekuler. Karena hanya didampuki agama dulu ya. Jadi beliau fokus pada agama, masalah pemerintah nggak mau masalah dunia, nggak mau beliau pikirkan. Itu sekuler namanya. Kalau kita sebagai hamba Allah yang mukmin, dunia akhirat nggak ada beda. Dunia agama itu nggak ada beda. Dua-duanya itu harus kita jalani. Nah itu. Jadi itu Mustafa Kemal Atatürk itu mungkin sebenarnya Pak suku ya. Atatürk Pak suku atau bangsa? Atta itu artinya bapak Turki. Mustafa Kemal Atatürk. Dia itulah yang bisa katakan penyakit yang meruntuhkan kerajaan Turki Utsmani. Bahkan kalau kita baca dalam buku, coba nanti di-search di Google, buku karangan Ibnu Yaqub orang Malaysia. Ibnu ya itu A-nya double, Yaqub, C pakai C. Ibnu Yaqub Malaysia. Baca buku beliau banyak tentang konspirasi Yahudi, lambang-lambang Yahudi semua itu. Itu dalam salah satu buku beliau teori Rothschild itu dikatakan dajjal kepercayaan Yahudi. Nah, dalam buku beliau itu dikatakan Yahudi ini telah membuat rancangan diantaranya adalah untuk meruntuhkan kerajaan Turki Utsmani, dan menciptakan sekte Wahabi. Oke, sekarang kita ada apa Wahabi dengan dengan non Wahabi, ataupun ada apa Turki dengan Saudi Arabia. Nah, berbicara tadi masalah anak suci. Banyak sekarang orang-orang sunnah mengatakan gara-gara maksiat, gara-gara sekulernya Turki itu sehingga Allah memberikan bala pada Turki. Jawabannya tidak. Bukan karena itu, hanya Allah yang tahu. Kita nggak boleh bertanya, justru kami akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayatnya. Nah itu. Ada apa dengan dua negara itu? Kita kembali pada hadis. Yang pertama hadis yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad tadi. Hadis Abu Abdullah Al-Ghanawi. Tapi itu di dalam ilmu hadis dikatakan hadis dhaif. Hadis Ibnu Abdullah Al-Ghanawi bunyi hadisnya la tuftahanna Konstantinia wala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Dalam film Al-Fatih kan dalam permulaan itu hadis itu dibaca la tuftahanna Konstantinia. Kalau kita tengok kepada bentuk kalimatnya la tuftahanna fi'il mudhari ditambah lam taukid, lam ibtida ditambah nun lagi, nun taukid. Betul. Main-main. Dua kali ditaukidkan oleh Allah daripada tuftahu fi'il mudhari yang berapa? Yang ke-6 kan? Asalnya tuftahu kemudian masuk lam, la enggak panjang ya, la tuftahan, masuk la dan masuk nun. Itu bermakna betul-betul sungguh-sungguh Allah kuatkan itu. Nanti
akan ditaklukkan Konstantinopel. Nah, yang menaklukkan itu adalah raja sebaik-baik raja dan tentara sebaik-baik tentara. Kita tanya siapa raja itu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau itu? Agamanya bagaimana? Backgroundnya bagaimana? Jawaban singkatnya, kesimpulan singkat, beliau adalah seorang sufi. Beliau seorang sufi, ulama tasawuf kalau bahasa kita. Dan gurunya pakar sufi terhebat waktu itu. Tarekat Naqsyabandi. Nah, kami, hubungan kami dengan Turki juga gara-gara tarekat ini. Yang pesantren tadi itu, yang dari Turki itu pesantren datang ke sini membantu pesantren Nurul Ihsan. Saya diantara diminta oleh orang Turki kepada Nurul Ihsan, kami minta satu orang untuk menamping kami. Nurul Ihsan memberikan 2 orang, pilih. Waktu itu Muhammad Daud, Tengku Darwin, dan saya. Dan mereka memilih saya. Yes. Entah apa itu tadi kok Allah alam nggak tahu kenapa mereka memilih saya. Mungkin antara saya lebih jelek. Ataupun lebih kalem juga, lebih dekat mungkin. Rambut juga. Karena mula mungkin. Dipilih saya lah yang menampingi beliau itu Syekh Abdullah. Yang Syekh Abdullah itu perlu diketahui ya, beliau bapaknya Turki, ibunya Dagestan. Dagestan itu kampungnya Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov. Itu Habib Nurmagomedov familinya Syekh Abdullah itu, sepupunya. Jadi sebelum ada yang mengenal Habib, saya udah duluan mengenal. Dan beliau itu Syekh Abdullah bersama rombongannya dari pesantren sana itu, yang mursyid sekarang itu mursyid tarekat Naqsyabandi. Coba search di Google, di YouTube, Syekh Abdul Baqi Al-Husaini. Kalau di sana dinamakan lagi Ghausi Sani. Ghausi Sani itu Ghaus yang kedua, Ghaus itu kan kalau bahasa apa? Ghaus itu seperti wali kutub. Ghaus yang pertama Abdul Hakim, bapak beliau. Yang kedua beliau Abdul Baqi Al-Husaini. Al-Husaini keturunan Husain, keturunan Nabi. Tarekat, ulama sufi, ulama tasawuf. Jadi intinya apa? Kalau berbicara Turki, sufi, itulah sufi. Yang sekarang orang yang paling benci sufi siapa? Yang paling orang benci sufi. Yang kalian mungkin ikut kajian sunnah, kajian kembali pada Quran dan hadis, pasti mereka sangat benci pada sufi, tasawuf. Bahkan dibilang tasawuf itu daripada kata-kata tasyayyu', Syiah namanya. Dia orang bersyiah, orang bersawuf, orang bersyiah dia bilang, karena banyak amal-amal yang nggak masuk akal, yang memang banyak, tapi itu kan solusi ulama tasawuf. Malam Jumat di sana pesantren nggak mengaji itu. Apakah dia buat hiburan apa? Hiburan apapun tapi tidak terlepas dari zikir. Ramai-ramai berdiri, pegang tangan, la ilaha illallah, ya Allah. Itu kalau orang tengok, udah zikir apa itu? Susah. Padahal ada masalah apa? Apakah dilarang kita Allah dilarang nggak? Melompat mengatakan kalimat Allah dilarang nggak dalam agama? Enggak. Kalau dilarang mana dalilnya? Enggak boleh. La tazkur indal melompat. Mana dalil? Jangan berzikir ketika melompat. Tidak ada. Mana dalilnya? Tapi enggak, orang sufi itu enggak mau sedetik pun hidupnya itu lalai daripada mengingat Allah. Termasuk dalam hiburan, dalam duduk seperti ini pun mereka enggak mau itu hilang ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri, duduk, dan ketika tidur. 24 jam orang sufi Allah yang beliau ingat. Zikir kepada Allah. Yang mungkin kalau ada klub sufi FC mungkin kalau ada. Kalau ada klub bola sufi, mereka mungkin sedang main bola, mereka akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sepak zikir, ya pasrah ya. Ya pasrah dia kuat kan. Sepak, ya pasrah kuat. Nah, sufi, Turki sufi. Saya datang jumpa dengan beliau, mursyid. Oh, susah kali jumpa dengan mursyid Abdul Baqi Al-Husaini. Berlapis-lapis dijaga. Bahkan orang-orang sana senang itu dengan
bisa kita bilang betul-betul beliau jaga diri. Beliau jaga diri. Datang seperti ini, nampak orang perempuan, gitu. Orang sufi. Itu mursyid. Imam salat jamaah 5 waktu. Dan beliau imam salat jamaah 5 waktu. Dan beliau langsung yang pimpin tawajuh, kalau bahasa kita tawajuh, suluk. Beliau langsung pimpin setelah apa namanya salat asar, karena tiap hari ada khatmah namanya khatmah. Bahasa kita tawajuh suluk. Itu beliau pimpin. Caranya itu lebih kurang kayak Ustaz Jamburi sekarang pimpin kita ya. Ada salawatus syarifah, salawat 10 kali. Fatihah syarifah kepada surah Fatihah 15 kali. Kemudian alam nasrah syarifah, baca surah alam nasrah 10 kali. Itu orang Turki, sufi Turki. Dan murid-muridnya, saya tinggal bersama murid-murid beliau itu di karantina di satu gedung besar. Gedung besar, nama gedungnya Semerken Samarkandi mungkin ya. Kata-kata Samarkandi, Semerken, TV, semua ada gedung tuh berlapis-lapis tingkat. Itu punya pesantren. Tapi kayak perusahaan industri apa kalau di Jakarta gitu. Nah, kalau bahasa Bapak saya tadi apa namanya pagarnya pakai remote, saya melihat lampunya otomatis kita lewat hidup lampunya. Kita lalu mati lampunya. Itu hebatnya pesantren di Turki itu. Kayak Hermes nih, ini seperti ini pesantren. Nah, jadi jangan kita menganggap orang tasawuf kumuh, orang tasawuf kuda, enggak. Turki itu. Dan itu dipuji oleh Nabi. Pada masa Nabi pun nggak sanggup menaklukkan Konstantinopel. Sahabat nggak sanggup, masa tabi'in nggak sanggup, Salahuddin Ayyubi pun nggak sanggup. Tapi pada masa Al-Fatih sanggup dan Nabi memujinya. Sama dengan Nabi memuji Al-Fatih, sama dengan Nabi memuji orang-orang sufi. Dan orang sufi ini dibenci oleh Wahabi. Wahabi itu ada apa? Ada apa dengan Wahabi? Nabi mewanti-wanti Wahabi. Ada hadis ya? Ada hadis? Ada nggak hadis? Tentang nejet ada nggak? Ada nggak tentang nejet? Tentang panggul setan ada nggak hadis? Baca. Nah, Nabi berdoa Allahumma barik fi Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkatilah negeri Syam kami ini. Berkatilah negeri Yaman Bahar Umar. Kemudian sahabat waqalu wa fi najdina sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd kami ini? Najd itu tempat lahirnya Abdullah bin Abdul Wahab. Wahabi. Walaupun kita mungkin tidak menuduh langsung kan, tapi saya tidak pernah mendengar ustaz sunnah Khalid Basalamah, Rashid Basalamah, siapa lagi yang Khalid apa namanya yang di nasional itu. Kalau di Aceh ada Farhan Abu Furaihan, ada siapa lagi? Ada Haris Abu Nafal. Saya nggak pernah mendengar beliau membahas hadis tentang ini. Hadis tentang najd yang ada Imam Astagfirul Hadis Kitabullah, wa kullu hadis Rasulullah. Itu ada. Kullu dari dalalah itu ada. Lain Finna. Ujung-ujung finna. Mandu neraka. Mandu neraka yang ini juga ada doa. Atau ada main juga. Itu. Itu hati-hati. Makanya tadi itu apa namanya? Abu Darda berkata, tanah suci itu nggak bisa mensucikan ahlinya. Saya nggak pernah tinggal di Saudi, tapi saya pernah menjadi petugas haji. Dan insya Allah mungkin ke depan jadi petugas juga. Amin. Pernah beberapa kali haji umrah jangan tanya lagi. Tapi saya tahu bagaimana kehidupan di Saudi. Ketika saya bandingkan dengan di Turki, oke lah di luar bangunan, tapi dalam bangunan yang tadi itu bangunan yang mewah itu, murid-murid saya, murid-murid sufis itu apa namanya? Dengan kami bergaul, nggak pernah yang sia-sia omongan itu, nggak pernah. Malu kita. Kalau kita bandingkan dengan anak dayah kita, malu. Ada seorang muridnya, dia bilang, saya udah tunangan. Oh udah ya, mabruk. Coba tengok mana tunanganmu, mana fotonya? Nggak ada. Nggak ada. Foto tunangan nggak ada di HP. Orang sufi. Foto tunangan nggak ada di HP. Kenapa? Belum sejadi istri nggak boleh. Orang tanya begadang aku nunggu HP.
Kapal cewek adalah kan? Itu di Turki, di Saudi. Masya Allah, adik-adik coba chattinglah tanya kepada kawan-kawan yang kerja di sana, tanyalah, saya bukan fitnah. Tanyalah yang TKI, sekarang terus coba cari itu. FB ataupun grup-grup yang di Saudi, coba tanya. Dan itu kasih dia, bagaimana keadaan di rumah-rumah Saudi Arabia. Kalau bisa saya katakan, seandainya ada 5 pembantu di rumahnya, 6 ditampung hukum majikan. Ini Pak Salu. Kalau enggak, orang tuanya, anaknya yang mengerjain pembantu. Kita dalam rumah yang dilapisi dengan berbanyak dengan pengawalan yang ketat di rumah orang perempuan. Mau buat apa sana? Mau buat apa di rumah itu? Siapa yang bisa dilindungi? Hati-hati kalau nak jadi TKW ke Arab Saudi. Kita jadi pembantu di rumah, siapa yang bisa dilindungi? Walaupun solehnya kamu, solehahnya kamu itu, tapi kalau udah kesana itu nggak selamat. Kecuali kalau nggak kamu biarkan mati itu aja, lompat dari jendela. Mau buat apa? Beja gitu. Kalau bahasa saya, kalau saya buat novel itu masa saya jadi tugas saya gitu, bisa berapa bab itu tentang cewek-cewek di Saudi. Ketika keluar dari bagus salam di satu pintu di Masjid Haram, jumpa dengan seorang supir, orang Saudi supir. Dia panggil, "Ragil, Ragil. Anda hari ini ada gitar di Riyadh." Apa? Puma tadi bukan itu. Gam, dibaca gam, kenapa aja? Gam. Gam. Ya rajul. Gam, kenapa? Anda hari ini hari mah bikin urinam ya cewek. Nah cewek kata apa? Penkah hidup terkuliah. Yang supir taksi masa musim haji itu semua kereta dari taksi. Musim haji itu nggak mesti tulis taksi nggak. Musim haji, musim umrah, semua orang yang ada mobil orang Saudi itu jadi taksi karena ramai jamaah haji itu membludak. Semua ada kesempatan untuk cari duit, cari uang. Dan itu masalah apa ini? Mainnya lagi aja. Kan ada harga kita kan, saya bisa langsung saya bisi telinganya. Sedi. Usaha punya nggak sedi? Khus maknya bahasa dengannya. Ya khirbaita khus Buat di. Yang benar bahasa Arab. Buat di artinya. Ya khirbaitanya bahasa artinya tidak begitu kasar. Ya khirbaita orang yang merusakkan rumah. Orang yang merusakkan rumah, mungkin khus ummah itu agak kasar. Khus ummah kacau mah gitu. Khus kelamat khus ummah kan. Adik mah gitu. Kalau bukunya belum itu keadaan di Saudi Arabia. Beda lagi dengan itu. Oh, Masya Allah, walaupun mungkin di luarnya orang seksi, itu bekas sepuler yang berapa puluh tahun dipegang oleh setelah Turki, tapi sekarang alhamdulillah pelan-pelan mungkin mau diubah itu, karena kata negara regulasi susah untuk diubah. Sampai negara gambar itu harus taruh itu gambar patung-patung di luar, patung-patung Mustafa Kemal masih ada itu di luar Turki itu, karena itu regulasi negara harus wajib. Nah, yang keempat antara sunnah, kajian sunnah dengan kajian sufi, jadi hati-hati. Mereka masuk kampus, masuk ke rumah sakit, untuk memerangi orang-orang sufi, memerangi orang-orang Turki. Kita berpedoman itu aja. Nabi memuji Turki dan Nabi mengatakan kepada kita berhati-hatilah dengan Saudi. Mungkin panjang kalau kita cerita masalah Saudi Arabia, bagaimana konspirasi Wahabi dengan Saud itu kan satu nama keluarga, Saudi. Tidak berarti aku umum seperti ini. Insyaallah menyambut bahasan Pak Rahel kali ini. Insyaallah. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.